Pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, masih meninggalkan banyak pertanyaan. 5 orang terkait pembubaran diskusi itu telah ditangkap, dan 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Pengacara kelima orang tersebut, Gregorius Upi, menjelaskan bahwa kliennya memakai akses pintu belakang hotel karena kondisi di pintu depan yang padat dan akses yang terbatas pada saat itu. Keputusan ini diambil secara spontan dan semata-mata didasari pertimbangan efisiensi, tanpa ada keterlibatan atau arahan dari pihak manapun, termasuk aparat kepolisian, ujar Gregorius Upi. Tapi, bagaimana bisa kliennya memutuskan untuk memakai akses pintu belakang hotel? Apakah mereka memiliki informasi tentang kondisi di pintu depan hotel sebelumnya? Dan, apakah mereka memiliki keterlibatan dengan pihak lain dalam pembubaran diskusi tersebut? Gregorius Upi juga mengklarifikasi soal interaksi antara kliennya dan polisi. Gestur cium tangan dan bersalaman yang tampak dalam video beredar merupakan bentuk kesopanan, bukan indikasi adanya kolusi atau kerjasama dengan polisi. Tidak ada keterlibatan atau koordinasi dengan aparat kepolisian. Kami dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kerjasama atau koordinasi apapun antara klien kami dengan aparat kepolisian dalam aksi pembubaran diskusi tersebut, ungkapnya. Lalu, bagaimana dengan kesalahan kliennya? Apakah mereka menyadari bahwa tindakan mereka tidak dibenarkan dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi berbagai pihak? Dan, apakah mereka siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan proses hukum yang berlaku? Klien kami menyadari bahwa tindakan mereka dalam membubarkan diskusi tersebut tidak dibenarkan dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi berbagai pihak. Mereka menyesali tindakan mereka yang telah membuat kegaduhan dan siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan proses hukum yang berlaku, ungkap Gregorius Upi. Pihak kepolisian telah menangkap 5 orang terkait pembubaran paksa diskusi di Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu FEK dan GW. 3 orang lainnya, yakni JJ, LW, dan MDM, belum ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka perusakan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, sementara tersangka penganiayaan dijerat dengan pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Atas kasus tersebut, tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sampai dengan saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan mencari para pelaku-pelaku lainnya. Lalu, bagaimana dengan nasib para pelaku lainnya? Apakah mereka akan ditangkap dan dijerat dengan hukuman yang sama? Pembubaran diskusi di Kemang masih meninggalkan banyak pertanyaan. Kita masih menunggu jawaban dari pihak-pihak terkait.